melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, dakwaan ketiga, dakwaan presiden penuntut umum. Baik, untuk melihat bagaimana ya kasus atau alurnya juga, kita juga tadi lihat sempat di awalnya Mbak Asfi ada beberapa headline yang ditangkap oleh media online juga, pengakuan dari dalam pengadilan. Nah, ini dikatakan dosen berdalih ciuman seperti ke anak. Gimana Mbak Asfi? Ya, kalau buat saya ini sudah jelas ya bahwa putusan yang dibuat oleh hakim itu adalah putusan yang disengaja. Jadi kalau kita baca pertimbangan-pertimbangan hukumnya, itu sudah disusun dengan seksama dan cermat untuk membebaskan terdakwa. Karena itu argumennya seolah-olah bagus dan ilmiah. Tapi saya akan ke situ, tapi saya mau komentar dulu nih, tadi kuasa hukum mengatakan, kan ada korban yang lain gitu ya, ini khas sekali. Padahal korban juga punya orang tua, punya keluarga, korban juga sakit gitu. Kemudian seakan-akan gak ada relasi kuasa. Jangankan antara mahasiswa dengan dekan, antara dosen dengan dekan, mana ada sih yang berani? Hanya sedikit dosen atau banyak dosen, tapi sebagian besar itu kalau diancam sanksi akan diam, akan takut. Dan misalnya tadi, kenapa bisa maju? Ya karena ada LPSK, karena sudah viral, begitu ya. Dan saya sebetulnya prihatin bahwa profesi hukum itu kemudian menggunakan argumen-argumen seperti ini ya, yang seolah-olah kalau ada putusan itu pasti benar gitu. Dulu pejuang kemerdekaan kita Bung Karno dan kawan-kawan juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Apakah itu berarti benar? Kan bukan gitu. Jadi janganlah kita karena pembelaan kepada klien kita menafikan hal-hal yang udah jelas bahwa nggak pernah ada keadilan dari pengadilan, apalagi dalam kasus seperti ini. Nah, kita masuk kepada putusan. Itu sudah jelas sekali. Kenapa dibebaskan? Karena katanya cuma ada satu saksi, gitu kan? Dan saksi kalau menurut KUHAP nggak bisa diterima. Tapi jangan lupa, Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan kecuali, gitu ya, tidak berlaku pengecualian itu kalau ada alat bukti lain. Pertanyaannya ada alat bukti apa? Nah kalau kita lihat di dalam putusannya, dikatakan begini, alat bukti lain yang diajukan penuntut umum berupa keterangan ahli, apakah cuma satu? Bukan. 1 ahli bahasa, 2 ahli psikolog, 3 ahli spesialis gangguan jiwa, 4 ahli digital forensik, 5 ahli poligraf. Ada 5 ahli di kesampingan majelis hakim. Jadi pertanyaannya, hakim kenapa menyampingkan itu? Itu nggak ada pertanggungjawaban hukumnya. Dan sebetulnya ada satu lagi, petunjuk. Itu ada di Undang-Undang 881, bukti petunjuk yang bisa didapat dari keterangan saksi dan surat. Kan itu kan digabungkan, jadi sebetulnya udah lebih dari satu. Jadi ini perencanaan yang luar biasa untuk membebaskan terdakwa kalau kita baca argumen-argumen pertimbangan hakim. Apalagi dengan ada 5 ahli tadi ya, yang tidak ditanggapi begitu atau diambil kenapa sebagai itu pertimbangan. Kenapa itu dikesampingkan? Kecuali kalau cuma satu saksi ya. Terhadap pasal yang digunakan seperti apa Mbak Asfi? Sudah tepat belum pada satu JPU menggunakan pasal itu? Ya sebetulnya kalau pasal ini kan karena dosa sejarah kita tidak cepat-cepat mengundangkan tindak pidana kekerasan seksual ya. Sehingga yang lebih spesifik tidak ada. Tapi dengan KUHP yang tersedia ya mau pakai pasal apa lagi gitu kan. Tapi itu malah di situ justru Mbak Asfi melihat ini ada unsur bahasanya, unsur kesengajaan untuk mendesain ada vonis bebas. Oh ya betul, karena misalnya hakim ini di pertimbangan yang lain itu bahkan menyebut-nyebut saksi-saksi yang ada itu ada yang namanya saksi berangkai. Itu jarang sekali disebut begitu, tapi tidak terbukti. Jadi dia tidak hanya mengatakan apa yang dihadirkan penuntut umum tidak bisa membuktikan, tapi dia juga menutup semua argumentasi. Saya jarang baca putusan seperti ini, minta maaf. Gitu. Nah sebelum undang-undang TPKS ini lahir, bukti apa yang harus diserahkan oleh korban sih kalau kita mau polos gitu ya, kita mau secara naif begitu mengartikan bahasa undang-undang, bukti apa yang harus diserahkan oleh korban? Sebetulnya kan ada saksi, ada bukti surat gitu ya, termasuk keterangan ahli gitu ya, dan ini sudah ada. Sudah cukup? Sudah cukup. Nah menurut saya sebetulnya putusan PN ini di Riau ini itu membahayakan seluruh korban di Indonesia. Karena artinya tindak pidana hanya bisa terbukti kalau ada saksinya, kecuali dia sendiri. Itu gila itu, ya kan? Kalau ada penyekapan, namanya juga disekap, sendiri diculik disekap, dan dia diperkosa, berarti bebas karena nggak ada alat bukti, karena nggak ada saksi.
Ini Oke. gila sekali. Jadi sebetulnya menurut saya Mahkamah Agung harus menempatkan kasus ini bukan hanya sebagai kasus terhadap si terdakwa, Iya. tapi evaluasi bagaimana hakim bisa menggunakan ilmu hukumnya dengan seakan-akan baik dan ilmiah, tapi untuk membebaskan dan memberikan semacam referensi ya, preseden, meskipun kita nggak kenal sistem jurisprudensi, preseden bahwa kalau nggak ada saksi kecuali korban satu saksi, maka nggak bisa dipakai yang lain. Ini juga menghina ilmu. Untuk apa ada ahli menciptakan berbagai ilmu itu ya, scientific evidence namanya gitu. Ya. Kalau kita masih mengandalkan saksi lagi, ini tahun berapa ini Indonesia mau kemana kayak begini kemajuan hukumnya? Oke, tapi dalam pengadilan hanya vonis hakim yang bisa memutuskan itu. Terlepas dari ahli yang sudah cukup, tadi saksi mungkin memang kurang, tapi paling tidak hakim pertimbangan apa yang menurut Mbak Asfi di sini masih masuk akal atau sama sekali tidak masuk akal? Gini, jadi putusan ini satu tadi ya yang soal. Ya. Ini juga sebetulnya ada petunjuk. Jadi kan ciuman itu ada disebutkan oleh kerabat pelaku kepada kerabat korban begitu ya. Karena waktu itu masih mau damai. Dan si kerabat korban ini menjadi saksi di pengadilan. Itu kan artinya ada petunjuk, ada persesuaian dengan yang lain gitu. Jadi terlalu aneh. Jadi menurut saya kalau ditanya putusannya bagus gak? Oh bagus, saya akan bilang. Oke. Begitu saya baca, oh ini hakim pinter. Kenapa? Karena dia bisa menyusun argumen untuk kesengajaan melepaskan terdakwa. Oke, saya mau ke Pak Dodi. Pak Dodi masih mendengar suara kami? Masih. Oke, Pak Dodi kalau bisa sedikit kita tanyakan, ciuman seperti anak seperti apa sih yang dijelaskan oleh Pak Dodi? Silakan. Yang perlu semua orang tahu, yang kalimat mengatakan ciuman sebagai seorang anak itu adalah kalimat dari tantenya L. Pak Dodi, Susila. Pak Dodi, mohon maaf, kita tidak bisa menyebutkan nama-nama korban ataupun kerabat korban. Ini sudah ada di dalam peraturannya ya. Terima kasih Pak Dodi. Tantenya L itu, yang inisial S itu menyampaikan di ruangan persidangan bahwa katanya mencium itu sebagai seorang anak. Yang si S dapat informasi dari saksi si I. Kemudian saksi I diperiksa di persidangan membantah bahwa dia tidak pernah menerangkan itu kepada saksi S. Saksi S saksi S bahkan yang menceritakan informasi itu kepada saksi I. Tidak pernah ada itu mengakui. Jadi saya heran itu berita-berita yang ditayangkan tadi, saya pastikan itu hoak. Karena baca putusan saksi siapa yang mengatakan itu. Karena keterangan saksi S itu telah dibantah oleh saksi I, yang mana disebutkan oleh saksi S sumbernya itu adalah saksi I. Kemudian saksi I membantah, tidak pernah menyampaikan itu. Kemudian juga tidak pernah mengeluarkan kalimat mengatakan mencium sebagai seorang anak itu baik di dalam maupun di luar persidangan. Dan keterangan itu saya tegaskan lagi itu bersumber dari kerabatnya L yang inisialnya S, dan inisial S ini berdasarkan keterangan saksi I, dan itu telah dibantah oleh saksi I di dalam persidangan bahwa dia tidak pernah menerangkan hal itu kepada saksi S. Silakan dibaca putusannya baik-baik, itu tidak ada. Kalau tentang terkait ciuman tadi, kemudian saya mau menanggapi katanya tadi dibebaskan itu tuh karena satu orang saksi, bukan saksi. Bukan itu saja pertimbangannya, bahwa itu di dalam dakwaan primernya itu didakwa pada pasal 289 KUHP. Kemudian pada tuntutannya itu rekan jaksa penuntut umum menyatakan itu terbukti melakukan pasal 289 KUHP menurutnya. Dakwaan subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar tidak terbukti menurut rekan jaksa penuntut umum. Dan di dalam pasal 289 KUHP itu salah satu unsurnya itu adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merupakan kesopanan tadi. Jadi ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan ini, dan berdasarkan keterangan pelapor L
baik di dalam BAP kepolisian maupun di persidangan pengadilan. Si L menerangkan bahwa pada hari kejadian itu dia tidak ada diancam, dia tidak ada mengalami kekerasan. Jadi unsur kekerasan dan ancaman kekerasan itu tidak terpenuhi, dan itu bukan persoalan keterangan satu orang saksi bukan saksi, tapi itu diterangkan oleh L sebagai pelapor di dalam proses kepolisian, kemudian dia terangkan sebagai saksi dalam ruang persidangan. Ya, bagaimana dengan keterangan para ahli, Pak Dodi? 5 ahli Keterangan para ahli tadi, Mbak yang satu lagi komentar itu, baca keterangan ahli secara utuh semuanya. Nanti keterangan ahli mana yang bisa menyatakan, bisa membuktikan bahwa itu melakukan hal yang telah dituduhkan itu. Bisa saja kita datangkan banyak 500 orang ahli segala macam, tapi apakah keterangan ahli itu bisa menerangkan itu adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atau dituduhkan kepada dia? Nyatanya kan tidak ada. Kalaulah tadi menyangka yang aneh-aneh itu. Ya, Pak Dodi, silakan Mbak Asfi mau komentari, Pak Dodi, silakan. Ya, ahli kan didatangkan ke pengadilan bukan untuk mengatakan orang salah atau tidak. Karena yang mengatakan salah atau tidak itu hakim. Ahli digunakan untuk membuat semakin terang perkaranya. Jadi pernyataan itu aja udah salah itu. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada masalah-masalah yang lain, yang saya mau menyoroti yang sangat mengerikan ini, bahwa orang Indonesia harus tahu bahwa salah satu yang membebaskan adalah karena dianggap saksi ini tidak didukung oleh alat bukti lain. Apakah salah saya mengangkat itu, orang ada di dalam putusan? Begitu. Dan kemudian soal saksi tadi ya, saksi S dengan saksi I. Ya. Saksi itu kerabat bukan? Kerabat L bukan dia? Bukan. Oke. Saksi S dengan saksi I. Kalau di dalam KUHP ada yang namanya hakim ketika memeriksa saksi itu memperhatikan latar belakang kenapa saksi mengatakan itu. Gitu. Kenapa? Apakah kalau kita pikir apakah pernyataan S bersesuaian dengan pernyataan korban? Iya. Dikuatkan dengan ahli. Kenapa I mengatakan yang berbeda? Mungkin ada hal yang lain karena dia tidak mau pelaku dihukum misalnya. Dan itu sebetulnya tugas hakim secara aktif di dalam pengadilan pidana. Oke, kalau disambungkan tadi dengan Mbak Livi yang mengatakan ada informasi dari komisioner LPSK juga ya, Mbak Livi ya, bahwa Komnas Perempuan. Ya, dari Komnas Perempuan, mohon maaf, dari Komnas Perempuan, komisioner Komnas Perempuan, bahwa ada usaha atau ancaman mencabut laporan. Ya. Seperti apa Mbak Livi? Ya, jadi waktu itu memang minta untuk segera LPSK turun dan memberi perlindungan karena ada ancaman untuk mencabut laporan itu. Oleh karena itu kemudian tapi mohon maaf, ancamannya belum tahu dari ya siapa? Ancamannya bisa, ya maksudnya untuk mencabut laporan ya, maksudnya itu kan bisa dari tekanan-tekanan, iya bisa dari mana saja gitu, yang supaya tidak menjalani proses pengadilan, ya peradilan pidana, ya begitu. Oke, Vopi aku kasih kesempatan ya. Tadi kan dikatakan juga oleh Pak Dodi gitu, nggak ada tuh kejadian ciuman di keding dan segala macam, tidak ada. Dari Vopi sendiri mau mengatakan apa? Baik, ya kalau misalnya di sini Pak Dodi adalah pihak dari Bapak SH, tentu dia tidak percaya adanya ciuman yang diterima oleh pihak penyintas di sini inisial L ya. Tapi kami yang mendampingi dan tahu dari awal cerita ini, beberapa hari setelah kejadian, saudari L ini menemui kami dan bercerita, tentu kami akan percaya. Tentu kami akan percaya dengan ekspresi yang diberikannya, kemudian juga rangkaian cerita dan konsistensi ceritanya di setiap cerita yang diberikan itu, tentu menjadi rangkaian kepercayaan bagi kami. Begitu. Ada masalah tidak sebelumnya antara L dan Pak Esa tentang bimbingan skripsi? Baik, sebelumnya perlu juga diketahui bersama bahwa ini adalah pertemuan pertama. Jadi sebelumnya saudari L dengan Bapak SH ini belum pernah bertemu gitu ya. Jadi memang komunikasi dijalin melalui WhatsApp atau online gitu ya. Melalui online, dan pertemuan pertama kali itu di bimbingan pertama ini, bimbingan proposal skripsi gitu. Itu keterangan yang kami terima dari penyintas dan juga saya rasa itu juga disepakati dari pihak Bapak Esa bahwa ini pertemuan pertama begitu. Jadi tidak pernah ada masalah sebelumnya ya? Tidak pernah ada masalah. Tidak ada alibi juga bagi L untuk kemudian
dalam hal ini dalam Iya, pihak L ya. tidak ada masalah dan juga tidak ada kepentingan Oke. untuk menjatuhkan ataupun ingin menuduh secara tidak tanpa alasan gitu kepada Oke, Bapak baik. ini begitu. Kita akan sambung sambil melihat nanti bagaimana alur kasus ini sejak awal ya, tanggal 12 mungkin November juga sudah ada informasinya. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.